Halo teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Usman Jamili. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mau menjelaskan tentang router, teman-teman. Oke, baik, router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data antara beberapa jaringan. Router menghubungkan jaringan lokal atau biasa disingkat LAN dengan jaringan yang lebih luas seperti internet atau WAN. Ini adalah perangkat yang penting untuk membangun jaringan rumah atau bisnis karena mengatur bagaimana data dikirimkan antar perangkat, teman-teman. Termasuk komputer, smartphone, dan perangkat cloud. Teman-teman bisa melihat gambarnya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman, fungsi utama router. Satu, menghubungkan jaringan yang berbeda, teman-teman. Router bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal atau LAN dan internet WAN. 2. Mengirimkan paket data. Router membaca alamat IP pada setiap paket data dan menentukan rute terbaik untuk mengirimkannya ke tujuan, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, menyediakan koneksi nirkabel atau biasa disebut WiFi, teman-teman. Router modern biasanya dilengkapi dengan titik akses nirkabel atau biasanya disebut access point yang memungkinkan perangkat terhubung melalui WiFi, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, mengatur jaringan lokal atau biasa disebut LAN. Router dapat membagi alamat IP untuk setiap perangkat jaringan menggunakan DHCP atau bisa disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kelima, teman-teman, keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini, router memiliki fitur firewall atau enkripsi untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan serangan. Oke, teman-teman, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis router. Yang pertama, router kabel atau wire router. Menghubungkan perangkat melalui kabel Ethernet dan sering digunakan dalam jaringan kantor kecil, teman-teman. Yang kedua, router nirkabel atau wireless router, teman-teman. Memiliki fitur WiFi untuk memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, router VPN atau Virtual Private Network Router, teman-teman. Mendukung koneksi VPN yang aman untuk mengakses jaringan secara remote dengan aman, teman-teman. Yang keempat, router core atau bisa disebut core router digunakan dalam jaringan besar seperti pusat data untuk mengolah lalu lintas data yang sangat tinggi, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar router right router, yang kedua right nirkabel atau wireless router, yang ketiga virtual private network router, teman-teman, dan selanjutnya. Oke, kemudian teman-teman, di sini ada beberapa cara router. Yang pertama, routing paket data. Routing paket data ini, router menerima data dari satu perangkat ke memeriksa alamat IP tujuan dan mengirimkannya ke jaringan yang benar. Yang kedua, cara kerjanya NAT atau Network Address Translation. Router menggunakan NAT atau mengubah alamat IP lokal menjadi alamat IP publik sangat terhubung ke internet, teman-teman. Oke, yang ketiga, teman-teman, cara kerjanya DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Router mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat jaringan lokal. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa gambar-gambar routing yang kemudian ada DHCP atau biasa disebut Network Address Translation dan kemudian NAT. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, ada beberapa bagian router. Yang pertama, port Ethernet atau biasa disebut LAN port. Digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui kabel Ethernet. Yang kedua, port WAN atau bisa disebut Wide Area Network Port. Digunakan untuk menghubungkan router ke modem atau jaringan internet, teman-teman. Yang ketiga, antena atau pada router WiFi, teman-teman. Mengirim dan menerima sinyal nirkabel untuk menghubungkan perangkat melalui WiFi, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman, ada indikator LED.
Menunjukkan status aktivitas jaringan koneksi internet dan perangkat yang terhubung. Teman-teman bisa melihat ada beberapa gambar di sini. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa gambar ilustrasi dari router. Yang pertama gambar router dengan port Ethernet dan antena, teman-teman. Di sini ada beberapa gambar. Yang kedua diagram koneksi yang menunjukkan bagaimana router menghubungkan jaringan lokal dengan internet, teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat. Oke, kelebihan dan kekurangan router, teman-teman. Yang pertama, kelebihan itu memungkinkan akses internet bersama. Yang kedua, menyediakan keamanan jaringan. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat, teman-teman. Oke, kekurangannya dapat memerlukan konfigurasi. Yang kedua, rentan terhadap serangan cyber. Yang ketiga, kecepatan bisa terpengaruh oleh banyak perangkat, teman. Oke, kesimpulannya, teman-teman, kita bisa ngambilnya pentingnya router dalam jaringan dan tips pemilihan router, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.